Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu teman-teman semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, amin. Baik, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan latihan kompetensi teknis untuk kebutuhan umum, yaitu untuk P4 khusus untuk level PJOK. Baik, kita langsung saja ke contoh soal berikut ini. Nah, untuk contoh soal nomor 1, di sini dijelaskan bahwa proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas fisik untuk menghasilkan perubahan holistik dalam kualitas individu, baik dalam hal fisik, mental, serta emosional. Ini merupakan landasan pendidikan jasmani, pengertian pendidikan jasmani, tujuan penjas, manfaat penjas, atau regulasi penjas. Ini merupakan pengertian pendidikan jasmani. Untuk pengertian pendidikan jasmani ini pada hakikatnya adalah proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas fisik untuk menghasilkan perubahan holistik dalam kualitas individu, baik dalam hal fisik, mental, serta emosional. Jadi ini juga masih banyak beragam definisi, jadi intinya pendidikan jasmani diartikan dengan berbagai ungkapan dan kalimat, namun esensinya sama, yang jika disimpulkan bermakna jelas. Nah, bahwa pendidikan jasmani memanfaatkan alat fisik untuk mengembangkan keutuhan manusia. Jadi jawabannya B, yaitu pengertian pendidikan jasmani. Beberapa prinsip umum dalam memberikan pembelajaran pendidikan jasmani adalah kecuali. Nah, di sini ada kata kecuali, berarti selain daripada prinsip umum untuk pembelajaran pendidikan jasmani. Untuk yang A, pendidikan jasmani pada hakikatnya adalah proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas fisik. Kemudian orientasi pembelajaran harus disesuaikan dengan perkembangan anak, isi dan materi, serta cara penyampaian harus menarik dan menyenangkan. Pendekatan holistik tubuh jiwa ini termasuk pula penekanan pada ketiga domain pendidikan, yaitu psikomotor, kognitif, dan afektif. Model pembelajaran pendidikan jasmani harus seimbang antara terpusat pada guru dan pada siswa. Kemudian model pembelajaran pendidikan jasmani tidak harus terpusat pada guru, tetapi harus pada siswa. Jadi pada dasarnya memberikan pembelajaran pendidikan jasmani ini adalah hal-hal seperti ini, kecuali kita lihat yang kecuali di sini ada yang D, yaitu model pembelajaran pendidikan jasmani harus seimbang antara terpusat pada guru dan pada siswa. Jadi ini justru pembelajaran pendidikan jasmani ini atau pembelajaran ini harus terpusat pada siswa, apalagi sekarang diterapkan kurikulum merdeka, yaitu pendidikan yang berpusat pada siswa atau peserta didik. Jawabannya adalah D. Soal nomor 3, pendidikan olahraga merupakan suatu aktivitas yang bersifat kompetitif, sedangkan pendidikan jasmani adalah, nah ini merupakan salah satu ciri perbedaan antara pendidikan olahraga dan pendidikan jasmani. Nah, yang ditanyakan adalah kalau pendidikan olahraga itu merupakan bersifat kompetitif, nah sedangkan pendidikan jasmani ciri perbedaannya apakah itu aktivitas jasmani yang berorientasi pada kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan subjek, aktivitas jasmani berorientasi pada kebutuhan dan perkembangan objek, program yang dikembangkan sebagai sarana untuk mencapai prestasi optimal, subjek center atau berpusat pada materi, fungsional untuk cabang olahraga bersangkutan. Baik, kita analisis soal di sini. Ini untuk pendidikan jasmani, cirinya berorientasi pada kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan subjek. Ini bisa jadi kalau yang objek ini tidak mungkin, kemudian mencapai prestasi. Ini ada kata prestasi, berarti ini hubungannya dengan kompetisi, yaitu untuk olahraga. Kemudian berpusat pada materi, kemungkinan, kemudian fungsional untuk cabang olahraga yang bersangkutan. Jadi jawabannya yaitu A, aktivitas jasmani yang berorientasi pada kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan subjek. Nah, kita ingat kembali, di sini ada perbedaan dari aspek tujuan atau komponen tujuan. Nah, dalam soal ini yang dijelaskan adalah pendidikan olahraga merupakan suatu aktivitas yang bersifat kompetitif.
Nah, kalau pendidikan jasmani yaitu program yang dikembangkan sebagai sarana untuk membentuk pertumbuhan dan perkembangan totalitas subjek, jadi khusus pada peserta didik atau siswa. Selanjutnya contoh soal nomor 4. Hal penting yang menjadi ciri pembeda utama antara pendidikan jasmani dan olahraga dalam komponen peraturan pendidikan olahraga adalah, nah kalau tadi dari segi tujuan, sekarang ciri perbedaannya dari komponen peraturan. Oke, yang A, tidak memiliki peraturan yang baku. Kemudian yang B, pendidikan jasmani memiliki fokus pada anak. Yang C, olahraga kompetitif. Yang D, memiliki peraturan permainan yang baku. E, olahraga kompetitif selalu dipertandingkan. Nah, jadi yang ditanyakan di sini adalah komponen peraturan pada pendidikan olahraga. Berarti kita garis bawahi dalam komponen peraturan. Maka jawaban yang tepat adalah D, yaitu memiliki peraturan permainan yang baku, sehingga olahraga dapat dipertandingkan dan diperlombakan dengan standar yang sama pada berbagai situasi dan kondisi. Ini kita jelaskan kembali di sini dalam tabel. Untuk komponen peraturan, untuk pendidikan jasmani itu disesuaikan dengan keperluan, bisa dimodifikasi dalam permainan-permainan apapun. Kalau dalam olahraga peraturannya itu sudah baku atau standar agar dapat dipertandingkan sesuai dengan induk cabang olahraganya masing-masing. Lanjut ke contoh soal nomor 5. Secara umum, manfaat pendidikan jasmani sekolah mencakup sebagai berikut. Kecuali, nah ini ada kata kecuali. Maka A, memenuhi kebutuhan anak akan gerak, mengenalkan anak pada lingkungan dan potensi dirinya, menanamkan dasar-dasar keterampilan yang berguna, menyalurkan energi yang berlebihan, atau memenuhi kebutuhan sekolah. Nah, ini ada kata kecuali, berarti di sini tidak ada memenuhi kebutuhan sekolah. Ini manfaat penjas itu untuk kebutuhan anak, mengenalkan anak pada lingkungan potensi diri, menanamkan dasar-dasar keterampilan yang berguna, dan menyalurkan energi yang berlebihan. Dan di sini diterangkan secara umum manfaat pendidikan jasmani di sekolah mencakup sebagai berikut: kebutuhan anak, mengenalkan anak pada lingkungan dan potensi diri, menanamkan dasar-dasar keterampilan yang berguna, menyalurkan energi yang berlebihan, dan merupakan proses pendidikan secara serempak baik fisik, mental maupun emosional. Lanjut ke contoh soal nomor 6. Yang bukan tujuan pendidikan jasmani yang disampaikan oleh Pucer adalah, nah di sini berarti yang digaris bawahi adalah yang bukan tujuan pendidikan jasmani. Jadi jawabannya adalah D, tujuan pengembangan sensorik berkaitan dengan membantu individu dalam membuat penyesuaian dengan lingkungannya. Ada 4 tujuan pendidikan jasmani yang disampaikan oleh Pucer. Yang pertama itu tujuan pengembangan fisik, yang kedua itu tujuan pengembangan motorik, yang ketiga tujuan pengembangan mental, dan keempat tujuan pengembangan sosial. Jadi tujuan pengembangan sensorik ini tidak termasuk. Lanjut ke contoh soal nomor 7. Pembelajaran kebugaran jasmani berguna terutama untuk meningkatkan kebugaran jasmani yang berkaitan dengan kesehatan dan keterampilan. Kebugaran yang berkaitan dengan keterampilan yaitu, kita garis bawah di sini adalah kebugaran yang berkaitan dengan keterampilan, apakah itu kekuatan otot, daya tahan, kecepatan dan keseimbangan, daya tahan kardiovaskular, komposisi tubuh, kelentukan, kekuatan dan daya tahan otot, kecepatan, daya ledak, kelincahan, koordinasi dan keseimbangan, daya tahan, kelentukan, kecepatan, kekuatan, kelincahan, kelentukan persendian, kelincahan, koordinasi dan power. Ya, jadi jawabannya adalah C, yaitu kecepatan, daya ledak, kelincahan, koordinasi, dan keseimbangan. Nah, kebugaran jasmani yang berhubungan dengan keterampilan Iskandar meliputi koordinasi, keseimbangan, kecepatan reaksi, kecepatan, power, dan kelincahan. Jadi jawabannya adalah C. Kecepatan, daya ledak, kelincahan, koordinasi, dan keseimbangan. Nah, daya ledak ini dikatakan juga dengan power atau kekuatan. Contoh soal nomor 8, teknik dasar dalam bermain bola voli adalah kecuali. Nah, di sini ada kata kecuali, hati-hati.
passing bawah, smash block dan service, passing atas, smash block, service, passing bawah, service, passing atas, jumping block, tosser, smash block, service dan passing atas, passing bawah, service, block dan smash. Ya, di sini jawabannya C karena ada kata kecuali. Kalau service masuk teknik, passing atas masuk. Di sini tidak ada jumping, block, tosser. Ini jawabannya C ya. Nomor 9, berikut ini adalah jenis gerakan yang termasuk ke dalam sikap kuda-kuda dalam seni bela diri pencaksilat kecuali. Ada kata kecuali lagi. Harus perhatikan yang pertama itu kuda-kuda depan, kuda-kuda belakang, kuda-kuda tengah, kuda-kuda samping, kuda-kuda pelana. Jadi jawabannya adalah ya, kuda-kuda pelana ini tidak ada dalam teknik gerakan pencaksilat. Nah, kita perhatikan pada gambar berikut ini. Yang pertama kita sikap kuda-kuda depan, yang kedua sikap kuda-kuda belakang, yang ketiga sikap kuda-kuda tengah, yang keempat sikap kuda-kuda samping, ketujuh sikap kuda-kuda silang depan, dan kedelapan sikap kuda-kuda silang belakang. Jadi tidak ada kuda-kuda pelana. Contoh soal nomor 10, sikap badan pada posisi tegak lurus, kaki dibuka selebar bahu, tangan diangkat sejajar mata, dan posisi silang dengan kepalan tangan terbuka. Ini disebut dengan teknik pasang 1, pasang 2, pasang 3, pasang 4, pasang 5. Jawabannya C, yaitu pasang 3. Kita lihat gerakannya seperti ini, yaitu sikap badan pada posisi tegak lurus, kaki dibuka selebar bahu, tangan diangkat sejajar mata, dan posisi silang dengan kepalan tangan terbuka. Ini disebut dengan posisi sikap pasang 3. Untuk sikap pasang 1, gambarnya seperti ini, kemudian sikap pasang 2 seperti ini, dan pasang 3 yang ini, dan pasang 4, nah seperti ini. Kalau pasang 5 itu tidak ada. Nomor 11, teknik menangkis dalam pencaksilat dengan gerakan tangkisan dari luar ke dalam sejajar dengan bahu disebut tangkisan dalam, tangkisan luar, tangkisan atas, tangkisan bawah, tangkisan melingkar. Nah, yang disebut dengan teknik menangkis dalam pencaksilat dengan gerakan tangkisan dari luar ke dalam sejajar dengan bahu, maka disebut dengan tangkisan dalam. Kita lihat lagi di sini ada gambarnya. Yang pertama adalah tangkisan dalam. Nah, tangkisan dalam ini yaitu gerakan yang menangkis atau menahan serangan lawan dengan cara menangkis dari luar ke arah dalam. Kemudian sebaliknya ada tangkisan luar, ada tangkisan atas, dan tangkisan bawah. Berikut ini adalah gerakan gaya bebas yang dapat ditinjau dari posisi tubuh kecuali body position, leg action, arm action, front call stroke, atau hip breath coordination. Ya, jawabannya ini kadang ada kata kecuali, yaitu core atau front call stroke ini istilah dari gaya bebas sendiri. Nah, menurut Gottfried Corlett, gaya bebas gerakan itu dapat ditinjau di posisi tubuh, gerakan tungkai, gerakan lengan, pernapasan, koordinasi tungkai, lengan, dan napas. Berikutnya contoh soal nomor 13. Urutan gaya renang yang digunakan pada nomor estafet 4 kali 100 meter gaya ganti putra adalah gaya punggung, gaya dada, gaya kupu-kupu, dan gaya bebas. Gaya bebas, gaya kupu-kupu, gaya dada, gaya punggung, gaya kupu-kupu, gaya bebas, dan gaya dada. Gaya kupu-kupu, bebas, dada, gaya punggung, punggung, kupu-kupu, gaya bebas, dan gaya dada. Ini urutan renang pada nomor estafet 4 kali 100 meter. Itu jawabannya adalah A. Gaya punggung, gaya dada, gaya kupu-kupu, dan gaya bebas, atau disingkat dengan puda kubas ya.
Nah, di sini dijelaskan pada nomor 4 kali 100 meter gaya ganti estafet saat 2000 diwakili oleh 4 orang perenang yang masing-masing berenang 100 meter. Perenang pertama memulai dengan renang gaya punggung, dilanjutkan perenang kedua dengan gaya dada, dilanjutkan perenang ketiga dengan gaya kupu-kupu, dan diakhiri oleh perenang keempat dengan gaya bebas. Contoh soal nomor 14, upaya merancang pengayaan bagi peserta didik yang mencapai ketuntasan dalam teknik syuting bola basket. Ini masuk pada soal pedagogiknya, itu tentang pengayaan. Apakah itu yang A, memberikan tambahan materi berupa sumber ajar syuting bola basket dari pengarang yang berbeda, atau memberikan tes tambahan syuting bola basket dengan tingkat kesukaran yang lebih tinggi, memberikan tambahan sumber materi variasi syuting bola basket yang lebih mendalam dan tingkat variasi yang tinggi berikut instrumen tesnya yang sesuai. Berikan materi bahan ajar syuting bola basket yang lebih tinggi tingkatannya dan pengerjaan latihan yang memiliki kesulitan tinggi. Memberikan tes syuting bola basket untuk siswa. Nah, karena di sini dalam soal dijelaskan bahwa upaya untuk merancang pengayaan bagi peserta didik yang mencapai ketuntasan dalam teknik syuting bola basket, berarti siswa tersebut sudah menguasai teknik-teknik pada syuting bola basket. Maka untuk pengayaannya adalah diberikan tambahan sumber materi variasi syuting bola basket dengan cara variasi yang bervariasi ya. Dengan materi yang mendalam, levelnya lebih ditingkatkan, kemudian instrumen tesnya disesuaikan dengan kemampuan siswa itu sendiri. Contoh soal terakhir berikut ini beberapa teknik dasar softball kecuali catching, fielding, throwing, base running, atau jumping. Silakan teman-teman untuk mengisinya seperti biasa soal bonus untuk yang terakhir. Demikian 15 soal dulu yang bisa kita bahas pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan ada gambaran bagi teman-teman yang belum melaksanakan tes untuk formasi atau P4. Semoga memberikan kelancaran, ketenangan, dan kemudahan dalam melaksanakan tes P3K pada tahun ini dan mendapatkan hasil yang terbaik hingga lolos menjadi P3K pada tahun 2023. Amin ya robbal alamin. Jika ada jawaban atau pernyataan yang kurang sesuai dengan referensi, silakan Bapak Ibu teman-teman untuk ditulis di dalam kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.